Ya. Oh, ya. Jadi kan kita diwajibkan untuk ridho sama ketentuan Allah itu. Ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kecil supaya kita tuh terbiasa untuk ridho sama ketentuan Allah dan bisa meredam keinginan kita gitu, supaya terus-menerus bisa terwujud. Ya. Ya, bagaimana ini supaya kita ridho begitu ya, bisa meredam keinginan kita. Ya, ini memang dari pengetahuan kita tentang Allah gitu. Ya, pengetahuan kita tentang Allah. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu bahwa Allah itu adalah yang maha mengetahui sesuatu gitu ya. Kemudian Allah itu yang maha menghendaki sesuatu ya, kemudian Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang paling inti, karena di dalam terjadinya qadar itu ya, itu kan ada pengetahuan Allah di situ ya, kemudian ada kehendak Allah. Jadi kehendak itu kan didasarkan kepada pengetahuan. Ini sebagai analogi saja. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu karena didasari pengetahuan tentang sesuatu itu. Jadi pengetahuan dulu gitu. Pengetahuan, nah kemudian di situ ada kehendak, ya kemudian setelah berkehendak itu kehendak itu, ya itu kalau di dalam terjadinya qadar itu ditulis di Lauh Mahfud gitu, maka ada kitabah gitu ya, ada ditulis di Lauh Mahfud. Nah kemudian realisasinya itu dengan kekuasaan. Sama juga kalau kita punya ilmu, maka ada kehendak. Biasanya orang yang memiliki banyak keinginan itu karena banyak pengetahuan kan. Nah, tetapi keinginan-keinginan itu kalau kita tidak memiliki kekuasaan akan sulit terwujud gitu. Ya. Kita ada misalnya keinginan, tapi kita tidak ada kekuasaan, itu sulit terwujud. Nah, itu juga yang menentukan segala sesuatu itu Allah itu dengan kekuasaannya. Jadi merealisasikan kehendaknya itu Allah dengan kekuasaannya. Nah, kalau kita mengetahui Allah itu maha mengetahui ya, kemudian Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berkuasa. Nah, maka kita ini akan merasa ya bahwa kita ini kan tidak bisa akan melawan itu kekuasaan Allah kan gitu. Karena Allah itu maha kuasa. Kita mengetahui bahwa Allah itu maha berkehendak, ya kita tidak akan bisa melawan kehendak Allah. Kalau memang kehendak Allah kita ini ya harus seperti ini, ya gimana lagi gitu kan, Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak seperti yang lain lagi gitu, nah itu kehendak Allah gitu. Jadi dari pengetahuan-pengetahuan itu kita akan bisa ridho gitu, karena memang Allah yang maha berkehendak gitu. Ya kenapa misalnya ada orang-orang yang misalnya menginginkan bahwa semua orang ini inginnya itu beriman gitu. Ya, itu mungkin karena tidak mengetahui bahwa Allah itu adalah yang maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak bisa semua ini beriman kan gitu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak ya tidak bisa. Ya, walau sa'a rabbuka kan gitu ya. Kalau saja Tuhanmu menginginkan, la amana mang fil ardi kulluhum jami'a itu. Jadi semua yang di bumi itu kan akan beriman semuanya. Ya. Apa anta tukrihun nasa kan gitu. Apakah engkau membenci orang-orang hatta yakunu mu'minin gitu, sampai mereka itu beriman gitu. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki ya apapun bisa terjadi. Allah menghendaki semuanya beriman, pasti semuanya beriman gitu. Nah, itu dari situ, dari pengetahuan-pengetahuan itu insya Allah kita akan bisa ridho begitu ya, menerima terhadap ketentuan Allah atau qadar Allah gitu. Ya, qadar Allah. Nah, tetapi kalau
apa namanya, itu bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh berusaha ini, tidak boleh berkehendak gitu. Ya, karena kehendak di dalam diri kita itu ada kehendak. Ya, ada kehendak, itu potensi yang harus kita gunakan. Tapi yang tidak boleh itu tadi itu. Jadi kita tidak menerima gitu, tidak ridho gitu. Ya, tidak ridho sehingga ingin melakukan sesuatu yang selain Allah ciptakan. Gitu. Kalau kita memiliki kehendak, itu mah ini apa namanya, justru kita harus menggunakan kehendak itu gitu. Ya, tetapi tetap kan kehendak kita itu ada kehendak yang lebih besar di belakang kehendak kita, itu adalah kehendak Allah itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Jadi kita juga tidak akan bisa berkehendak tanpa kehendak Allah gitu. Ya. Gitu. Jadi tetap saja Allah itu yang maha berkehendak, ya. Allah itu yang maha berkehendak. Mungkin jadi kalau saya itu di buku saya itu menyebutnya begini, kalau kepada kodok kita tidak boleh menyerah gitu. Ya, tetapi yang harus kita menyerah itu adalah kepada qadar. Gitu, kepada qadar. Nah, menyerah di situ artinya ridho, menerima, ya, pasrah. Nah itu. Tapi ridho dan sabar itu semuanya setelah tawakal kalau di dalam teorinya itu. Ya. Setelah tawakal. Jadi ridho apa namanya? Ya tawakal. Tawakal itu bukan berserah begitu saja gitu ya. Tawakal ada usaha-usaha di situ. Kemudian sabar, kemudian ridho gitu di atasnya itu. Ya.